Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa konstruksi kapal 1. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini Bu Win akan membahas tentang perhitungan atau penentuan mainframe. Oke, terkait dengan formula dari perhitungan mainframe adalah ah, jadi untuk menentukan untuk profil apa atau besarnya berapa dari mainframe yang akan kita gunakan adalah ditentukan dari modulus gading ya. Jadi perhitungan modulus mainframe atau gading utama. Jadi ini untuk konstruksi melintang ya. Kalau mainframe itu untuk konstruksi melintang. Jadi kalian bisa cek di BKI volume 2. Jadi BKI tahun berapapun ya, pokoknya BKI volume 2 dan itu ada di section 9 A2 A.2.1. Di situ disebutkan ditampilkan rumusnya seperti ini ya, yang ada di layar, di mana N itu sudah ditentukan suatu konstanta dengan nilai seperti itu, di mana ada dibatasi oleh dimensi. Jadi ada untuk yang bagian atas di 0,9, dan seterusnya itu adalah untuk L kurang dari 100, sedangkan pada N dengan nilai 0,55 itu bisa dipakai untuk kapal bila dimensinya lebih dari 100. Sedangkan terkait C minimum ini sebenarnya ada formulanya. Nanti Bu Ina akan jelaskan lebih detail pada saat kita pertemuan di kelas. Itu berlaku dari penggunaan bracket itu ya, yang L, K, U dan sebagainya itu ada rumus detailnya. Cuman di sini karena secara singkat kita Bu In cantumkan yang C penggunaan dengan menggunakan C minimum yaitu 0,6. Sedangkan untuk A, dari formulanya modulus untuk frame itu adalah jarak gading. Ya, kalian tahu harus hafal ya formula jarak gading yaitu L per R L dibagi 500 min di plus 0,48. Nah, itu. Kemudian L di situ adalah unsupported span. Unsupported span itu adalah aktualnya, kalau dijelaskan itu panjang sebenarnya. Jadi kalian tergantung dari perencanaan bracket dan sebagainya, itu adalah L ya, unsupported span-nya. Itu ada contoh di BKI-nya sudah ditampilkan seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengukur L-nya itu bisa dengan tingginya main deck atau tingginya kapal kamu ya, dikurangi dengan double bottomnya, itu bisa seperti itu. Tapi ditentukan lagi oleh apakah kalian menggunakan senta atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan senta maka unsupported span-nya maka dibagi dua, jadi tidak sepanjang atau setinggi kapalnya atau setinggi yang di atasnya inner bottom hingga ke deck, tidak seperti itu kalau menggunakan senta. Karena kalau sepanjang itu maka kalian akan mendapatkan nilai modulus yang sangat besar. Kemudian P-nya di situ adalah PS, jadi adalah beban sisi. Beban sisi nanti Bu In tampilkan untuk perhitungan beban sisi. Kemudian CR-nya adalah Bu In cantumkan di situ 0,75. Jadi nanti kalian cek ya terkait CR-nya ini. Untuk material ini ada di section yang pertemuan sebelumnya Bu In sudah sampaikan terkait faktor dari materialnya. Biasanya terkait dengan penggunaan material yang digunakan dari kapalnya. Jadi spek dari material kapalnya itu ada di tabel BKI juga ya. Jadi itu adalah suatu koefisien dari faktor materialnya. Oke, kita bahas terkait untuk beban sisinya. Di sini adalah beban sisi. Beban sisi di situ disebutkan bahwa PS adalah 10 dalam kurung T min Z tambah P0 kali CF tambah 1 dalam kurung 1 Z per T dan sebagainya. Di situ T adalah draft atau syarat. Kalian semua yang ditampilkan dalam satuan di situ yang terkait dengan ukuran utama harus menggunakan meter ya. Jadi semua dimensi yang dicantumkan dalam
formula PKI itu menggunakan satuan meter. Jadi tidak menggunakan konversi-konversi yang lain. Di situ sudah disebutkan meter. Jadi kalau di formulanya sudah disebutkan meter, maka yang kalian masukkan adalah meter. Jadi tidak menggunakan formula-formula lain. Walaupun kapal kalian mungkin dalam dimensi yang tidak dalam dimensi meter dan sebagainya. Kemudian ZZ itu sebenarnya jarak vertikal terkait bebannya dari muatan ya, tapi kita bisa menggunakan pendekatan dengan sepertiga T-nya. Jadi sepertiga dari syaratnya. L-nya adalah unsupported span. Maaf itu disebutkan sebelumnya. P0-nya adalah external dynamic load. Jadi kapal itu mendapatkan beban juga dari luar, jadi dari kondisi gelombang. Sedangkan untuk CF, perhatikan untuk CF di situ ada range untuk nilai CF, di mana CF, perhatikan yang tabel yang paling ujung itu CF, karena ini dalam satu tabel ya, itu ada CD, CF, itu ada AMF yang di materi sebelumnya Bu Win sudah sebutkan bahwa A itu after, M adalah middle, F adalah for. Jadi bagian A itu buritan, M middle, F adalah bagian haluan. Kalian perhatikan pada sisi yang nilai CF. Kalian harus mengikuti dari tabel ini. Jadi pada A, kalian harus juga melihat yang dari CF-nya A. Formulanya berapa? 1 ditambah 5 per CB, CB koefisien blok, dalam kurung 0,2 X per L. Jadi X per L ini ditentukan oleh ini adalah AP, nah, ini adalah sekat kamar mesin, dan ini adalah sekat haluan. Ini adalah sekat buritan. Jadi X di situ ditampilkan X per L. Jadi ini adalah X per L-nya. Jadi jarak kapal kalian dari AP ke sekat kamar mesin ini adalah X-nya berapa atau jaraknya berapa, maka kalian bagi dengan LPB. Kemudian pada bagian haluan, di situ juga disebutkan X per L, maka X per L-nya adalah diukur dari AP, nah, ini adalah X-nya ini berapa, maka ini jarak ini berapa dibagi dengan LPB. Jadi ini adalah X per L-nya untuk haluan, dan ini adalah X per L-nya untuk buritan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus mengukur kapal kalian pada AP hingga sekat kamar mesin untuk X per L buritan, untuk mendapatkan nilai dari CF, dan untuk haluan kalian juga mengukur antara AP hingga sekat haluan, jaraknya berapa dibagi LPB, itu adalah X per L-nya haluan. Oke, selanjutnya jadi itu CF itu ya yang ada di tabel yang Bu Win tadi jelaskan terkait distribusi faktor untuk kondisi kapal pada saat di lautan. Kondisi distribusi dari pembebanan untuk lambung sisi pada saat dia di lautan. Kemudian ini adalah P0 terkait dengan dinamik eksternal ya. Jadi karena kapal itu pada saat dia beroperasi, dia mendapatkan juga beban yang dari gelombang yang berubah-ubah. Nah, itu namanya basic external dynamic load. Jadi dia mendapat beban dari luar. Nah, itu diformulakan kalau dalam BKI adalah P0 yaitu 2,1 dikalikan CB kalikan ditambah 0,7, kemudian kalikan C0, CL, dan F. CB-nya adalah koefisien blok, F-nya ini adalah, jadi F itu ada tergantung dari kalian ya, menghitung apa, karena nilai P0 itu banyak. P0 bisa menggunakan P0
panel ini untuk menghitung apa? Menghitung untuk frame, menghitung untuk plat, maka nilai F-nya akan berbeda. Jadi karena ini menghitung untuk beban sisi kapal, maka F-nya ini karena kita menghitung untuk frame ya, maka F-nya menggunakan 0,75. Channelnya adalah wave coefficient, di situ sudah tampilkan ya, L per 25 tambah 4,1 kali CRW itu untuk L kurang dari 90, dan yang di bawahnya itu untuk dimensi antara 90 hingga 300, kemudian yang 10,75 kali CRW adalah untuk L lebih dari 300. Ya, di sini yang terkait apa ini basic external dynamic load. Jadi CB-nya koefisien, F-nya itu karena kita menghitung antara untuk frame, maka menggunakan F-nya 0,75. F berbeda kalau kita menghitung terkait dengan girder, F berbeda akan bila kita menghitung untuk plat kulit. Dengan channelnya wave coefficient sudah Bu In sebutkan tadi ya, untuk dimensi kapal kalian termasuk yang mana, maka kalian memilih terkait perhitungan terkait channel yang kalian pilih sesuai dengan dimensinya. Oke, selanjutnya adalah terkait CRW. Jadi tadi untuk channel ya, channel itu kan disebutkan terkait CRW. CRW itu service range coefficient. Jadi kapal kalian ini berlabuh di mana? Atau diperuntukkan yang untuk mana? Apakah untuk perairan sungai, perairan pantai, perairan dengan apa ini yang terbatas, atau perairan yang samudra? Nah, ini masuk dalam kalau perairan yang sungai dan sebagainya di 0,6, kemudian di perairan pantai 0,75, hingga yang perairan yang terbatas ya, perairan terbatas tapi masih lebih luas daripada apa ini sungai. Jadi itu bisa ke 0,9. Bila kalian pelayarannya lebih ke yang lebih luas atau samudra dan sebagainya, itu bisa menggunakan 1, tergantung dari area pelayarannya. Tapi biasanya kita langsung menggunakan 1 karena itu faktor itu tadi. Berarti yang 1 itu yang lebih dimungkinkan itu yang terkuat ya. Jadi yang dia bisa menerima beban lebih besar, maka kita bisa menggunakan 1 walaupun perairannya lebih ringan atau lebih terbatas. Kemudian CL itu adalah length coefficient, di situ sudah disebutkan CL-nya ada L bagi 90 untuk L kurang dari 90, dan CL-nya bisa menggunakan 1 bila kapalnya lebih dari 90 meter. Oke. Pada saat kita menghitung modulus ya, modulus yang formula dari mainframe, maka kita akan mendapatkan nilai modulus. Nilai modulus itu bisa menentukan frame yang akan kita pilih. Jadi pada saat kita keluar nilai, lihat tabel di aneks, jadi ini adalah tabel aneks. Pada saat kalian setelah menghitung mainframe tadi sesuai dengan perhitungannya, maka kalian akan mendapatkan suatu angka nilai modulus ya, itu kalian bisa bulatkan, kemudian lihat di tabel aneks. Jadi tabel aneks ini ada banyak lembarnya, Bu In cuma tampilkan sedikit saja, ini ada di tabel aneks. Kalian lihat di tabel aneks, perhitungan kalian tuh masuk di modulus yang berapa, maka kalian bisa melihat ke sisi kanan untuk terkait pemilihan profilnya. Jadi kalian bisa menentukan, oh ternyata umpamanya kalian menghitung dengan nilai 64, maka kalian bisa memilih mendapatkan dimensi profilnya L 80 kali 65 kali 10, ini dalam satuan mili ya, atau menggunakan yang profil yang I 40 kali 140 kali 10, atau menggunakan dengan konstruksi bracket dan sebagainya. Ini kalian bisa dapatkan seperti ini pada saat kalian sudah menghitung modulus dari mainframe-nya. Gitu ya. Penjelasan lebih lanjut dan lebih detail Bu In akan jelaskan di kelas. Karena ini video ini secara singkat, maka Bu In tidak akan bisa menceritakan atau
membahas secara luas terkait formula-formula yang sudah Bu Uin jelaskan di depan tadi. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa, Pak?